Selamat pagi pemirsa, bersama saya Vincent. Dan bersama saya Mafik. Selamat datang di podcast sejarah kelompok. Ngebahas sejarah tuh nggak lengkap rasanya kalau nggak nyebutin tanggal. Sekarang tanggal berapa sih, Vin? Sekarang tanggal 28 November. 28 November, artinya 2 hari lagi kita akan memperingati peristiwa Cikini pada tanggal 30 November. Apa sih peristiwa Cikini itu, Jo? Peristiwa Cikini itu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di perguruan tinggi Cikini dengan pelemparan granat. Dan peristiwa ini juga yang mengakibatkan meledaknya pemberontakan PRRI di Sumatera. Oh, gimana itu peristiwa PRRI di Sumatera itu? Nah, singkatnya, peristiwa PRRI itu terjadi pada kabinet kedua Ali Sastro Amidjojo. Nah, peristiwa ini itu bentuk ketidakpuasan para sipil dan juga militer terhadap ketidakadilan pemerintah pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Gimana sih awal mula pemberontakannya? Awal mulanya itu kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ada latar belakang militer, ada latar belakang politik, ada juga latar belakang ekonomi. Dalam militer, terjadi restrukturisasi terhadap kemiliteran yang ada di Sumatera. Misalnya yang awalnya ada banyak brigade di divisi 9 Banteng menjadi cuma satu resimen 4 gitu. Dan juga untuk latar belakang politik kan sangat dinamis ya, pergantian kabinet. Akhirnya bagi rakyat-rakyat di Sumatera dianggapnya kondisi politik itu sangat tidak stabil, terlalu dinamis, apalagi dengan pertumbuhan partai, adanya partai komunis itu juga termasuk. Ada juga latar belakang ekonomi. Bayangkan sumber daya di Sumatera dieksploitasi ke Pulau Jawa dan mereka tidak menerima keuntungan sebanyak yang harusnya mereka dapatkan. Jadi mereka itu merasa tidak adil. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi terpusat di Pulau Jawa. Mereka merasa terkucilkan, tersisihkan dalam pemerintahan kita. Begitu. Jadi Dan banyak yang mempengaruhi peristiwa ini. iya, akhirnya pada tanggal 20 sampai 25 November 1956, mereka mengadakan pertemuan yang ada di Padang gitu. Mereka itu para seperti veteran perwira dari Divisi 9 Banteng. Mereka itu begini, mereka bertemu kemudian muncullah tuntutan-tuntutan bagi pemerintah. Yang paling jelas itu mereka menginginkan adanya otonomi daerah bagi Sumatera supaya mereka dapat mengatur diri mereka sendiri tanpa terpaku oleh pemerintah pusat begitu. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa pemerintah tuh cuman mikirin fokusin dirinya buat di Jawa doang. Betul. Jadi itu yang melatar belakanginya juga ya. Dan bentuknya itu akhirnya mereka awal-awalnya itu mereka menguasai pemerintahan daerah yang awalnya itu Gubernur Mulyo Harjo akhirnya diambil alih oleh dewan-dewan tersebut. Ada banyak dewan, ada 3. Ya. Ada 4 termasuk yang di Sulawesi, tapi kita bahas yang 3 ini aja. Karena yang satunya lagi itu ada di Permesta Oh, dan tidak termasuk bahasan kita. Jadi ada Dewan Banteng, Dewan Gajah, juga Dewan Garuda. Yang ada di berturut-turut ada di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu. Dan pimpinannya itu para petinggi militer. Karena memang ketidakpuasan itu muncul dari kalangan militer gitu. kita lanjut nih. Aku masih penasaran. Apa tuh pemberontakan mereka tuh yang di sana tuh gimana aja gitu? Oke, pemberontakan mereka. Kita langsung ke tahun 1958. Jadi setelah pertemuan di Sungai Dareh, mereka itu pada tanggal 10 Februari 1958 mengeluarkan tuntutan kita sebut sebagai Piagam Perjuangan. Ada banyak poin, tapi pentingnya itu ada 2. Yang pertama, mereka menginginkan supaya kabinet Juanda yang pada saat itu setelah jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, digantikan untuk diserahkan mandatnya, pemerintahannya yang oleh Perdana Menteri menjadi ke Presiden, yaitu Soekarno saat itu. Dalam waktu 5 kali 24 jam atau dalam waktu 5 hari begitu. Dan yang kedua itu mereka mau supaya Hatta dan juga Hamengkubuwono IX itu membentuk kabinet yang baru. Karena dianggapnya mereka itu orang-orang terpercaya gitu. Apalagi Hatta kan sebagai tokoh proklamasi, ya. Hamengkubuwono sebagai negarawan, tokoh nasionalis begitu. Dan ternyata sampai tanggal 15 Februari tidak terpenuhi. Akhirnya mereka mungkin kesal, akhirnya mendeklarasikan negara baru begitu. Jadi negara dalam negara letaknya ada di Sumatera Tengah atau sekarang kita sebutnya Sumatera Barat begitu. Jadi negara itu ada kabinet juga. Kabinet itu ingin menandingi kabinet yang ada di pusat karena mereka anggapnya kabinet pusat itu udah nggak becus gitu kerjanya. Ada ketuanya juga. Seperti tadi Letjen Kolonel Ahmad Hussein
ada juga Perdana Menterinya, Syafruddin Prawiranegara, begitu. Begitu. Dan pastinya pemerintah pusat juga ingin menumpas kegiatan tersebut. Jadi emang ada rasa kekecewaan terhadap kabinet pusat gitu ya. Kecewa sekali, apalagi mereka merasa terkucilkan dari sistem ekonominya, politiknya begitu. Karena mereka juga aspirasinya jarang didengar oleh pusat. Jadi bagi mereka ya lebih baik mendirikan negara sendiri begitu. Iya. Jadi terciptalah ini ya PRRI ini. Mereka tuh revolusinya bukan secara fisik, tapi secara politis gitu, menggunakan negara. Nah, lanjut nih, Jo. Gimana sih cara penumpasan pemberontakan dari PRRI? Penumpasannya ya, kita harus tahu dulu. Sebenarnya, ternyata PRRI ini banyak dukungan dari tokoh-tokoh nasional. Misalnya Sumitro Joyo Hadikusumo, ada seperti tadi Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara. Mereka tuh dari kalangan partai. Nah, pertama itu partai-partainya dibubarkan oleh Presiden Soekarno secara langsung. Ada PSI, Masyumi dibubarkan semua. Dan oleh KSAD, Ahana Sution, mereka itu banyak kalangan-kalangan militer yang memimpin PRRI ini dicopot semua jabatannya dari kemiliteran. Nah, selanjutnya dilancarkanlah satu operasi pada tanggal 17 April di tahun yang sama. Disuruh oleh atau dikomando oleh Nasution juga, tapi dipimpin oleh Ahmad Yani gitu. Pada tanggal 17 April saat itu juga mereka masuk ke Padang dan para TNI ini berhasil menguasai Padang kembali dari PRRI. Nah, kemudian terus berlanjut sampai 24 Mei di tahun yang sama mereka berhasil menguasai Sumatera Barat atau waktu itu Sumatera Tengah. Misalnya dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, Batu Sangkar dan juga kota-kota lainnya berhasil kembali ke TNI. Kan awalnya itu punya PRRI juga kan. Nah, akhirnya pada tahun 1961 mereka kan masih bergerilya. Mereka tuh. Jadi mereka yang masih belum mau kalah, mereka kabur ke pedalaman, bergerilya dari sana. Nah, pada tanggal kira-kira 29 Mei 1961 mereka menyerahkan dirilah karena telah menyerah termasuk Ahmad Husseinnya juga. Dan akhirnya berhasil ditumpas pada tahun 1961 gitu. Jadi setelah 1961 itu udah berkuasa lagi tuh TNI itu di sana. Iya. Udah kembali lagi ke Indonesia. Pengaruh PRRI udah lemah, tapi sayangnya pengaruh komunis udah kuat di sana. Padahal komunis itu ditolak oleh masyarakat Sumatera gitu. Jadi malah komunis yang iya, ironis lihatnya gitu juga. Dari kita berdua sih mau tahu nih tanggapan kamu sendiri gimana terhadap peristiwa ini gitu. Sebenarnya gini ya, agak salah sih sebenarnya kalau kita tuh dari tadi menyebutnya pemberontakan. Kita terus melihat ini dari sudut pandang lain. Mereka itu kan latar belakangnya itu bukan cuma karena ingin negara sendiri, tapi menginginkan keadilan, kesetaraan, ingin melawan ketimpangan pada daerah-daerah yang lebih pelosok untuk melawan ketimpangan yang ada di pusat begitu. Jadi PRRI ini jangan kita lihat seluruhnya sebagai aksi anarkis. Kita harus lihat ini sebagai aksi yang menuntut adanya pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi. Dan juga kita harus menaruh perhatian terhadap daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kita harus anggap mereka sebagai saudara kita gitu. Jangan terlalu kita berpusat kepada Pulau Jawa. Akhirnya kita mulai menyebut Jawa sentris kalau istilahnya sekarang gitu. Jadi untuk PRRI ini bentuk perlawanan tapi untuk bangsa kita juga. Tapi kan lagi-lagi kita terus melakukan perlawanan dengan cara yang moral gitu, yang penuh moral. Jangan melakukan aksi kayak mendirikan negara dalam negara gitu ya. Karena kan tetap melanggar hukum, melanggar undang-undang. Jadi ya sampaikanlah, kita kan di negara demokrasi, sampaikanlah kekecewaan kita dengan cara yang wajar gitu. Dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu aja. Jadi emang ada sisi positifnya juga mereka ngelakuin ini gitu. Mau nggak mau kita juga harus lihat sisi positifnya juga. Jangan kita lihat negatifnya doang. Berarti kebanyakan orang lihatnya negatif. Iya, disebutnya pemberontakan, padahal kita bisa lihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat begitu ya. Pusat itu cuma mementingkan daerah tertentu. Padahal Sumatera juga kan termasuk Indonesia begitu. Apalagi sumber daya mereka kan banyak, tambang, perkebunan, diambil pusat, nggak kembali ke mereka gitu. Jadi Sumatera itu
wilayahnya besar juga itu. Ruling besar, sumber dayanya banyak, sumber daya alamnya banyak gitu. Tapi kan tidak adil kalau ternyata dikeruk oleh pemerintah pusat tapi nggak kembali ke mereka begitu. Jadi ya mau gak mau kita lihat ini sebagai bentuk menuntut keadilan terhadap kebaikan sesama gitu. Jadi kita nggak boleh ngelihat peristiwa ini di negatif doang gitu, dari sisi negatif, tapi kita harus ngelihat dari sudut pandang lain ya Jo ya. Tuh. Nah, jadi aku mau nanya lagi gitu, kayak ada ya, suara apa tuh? Kayaknya waktunya udah habis ya. Habis. Iya, waktu sudah habis. Masih banyak penasaran, aku masih penasaran Sama aku juga sebenarnya, nih. masih pengen nanya-nanya tentang PRRI itu gimana sih, masih pengen ngulik lebih dalam lagi, tapi Yang terbatas, waktunya ya. terbatas gitu. Jadi ya matiin dulu Vin. Jadi kita mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton podcast kita. Semoga dari tadi yang kita tanyain, kita berbincang-bincang di sini dengan narasumber kita, Jonathan ya. Jonathan Abramovich. Bermanfaat bagi kalian juga. Iya, bisa bermanfaat bagi Dan kalian. juga bisa dijadiin program untuk belajar buat kalian. Iya. Jadi jangan lupa kita gak boleh mandang suatu peristiwa itu dari sudut negatif doang. Jadi kita harus tahu gitu kenapa peristiwa itu terjadi, apa yang melatar belakanginya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kasih budget.